Sotihotu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, siang, sore. Ketemu lagi sama saya di pematerian Rohani Buddha untuk Preparation Campus Activities jurusan Biologi 2020. Ini reguler ketiga. Temanya untuk hari ini adalah mengenali potensi diri dalam bakat seni fotografi sesuai ajaran Buddha. Ini mungkin nanti nggak akan dibahas detail mengenai seni fotografinya karena agak susah juga ya materinya. Maksudnya nggak ada referensi, jadi mungkin kita bahas nanti sesuai pekerjaan yang umum aja. Ya, seperti biasa, sebelum kita memulai pematerian, marilah kita baca parita dulu. Marilah kita membacakan parita wandana bersama-sama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Selanjutnya, marilah kita memanjatkan 3 perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Satyampi Buddhang saranang gacchami. Satyampi Dhammang saranang gacchami. Satyampi Sanghang saranang gacchami. Untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Sabe satta bhavantu sukhi tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu tujuan yang diharapkan panitia untuk materi kali ini, yaitu peserta dapat mengenal potensi dirinya dalam bidang fotografi sesuai ajaran Buddha. Ya, ini adalah beberapa subtopik yang kira-kira akan kita bahas pada pematerian kali ini. Jadi pertama itu ada
kita akan membahas potensi diri dan agama Buddha. Ini kita akan membahas hubungan di antara keduanya dan definisi dari potensi diri itu sendiri. Lalu setelah itu kita akan membahas pentingnya mengetahui potensi diri. Nah, apa sih keuntungannya kita mengetahui potensi-potensi yang ada di dalam diri kita? Lalu yang ketiga yaitu fotografi sesuai ajaran Buddha. Nah, ini mungkin saya akan mengkaitkan dikit demi sedikit, tetapi secara umum aja ini. Jadi bukan hanya fotografi, namun semua bidang bisa dihubungkan sesuai ajaran Buddha gitu. Namun karena temanya fotografi, jadi saya tulis fotografi di sini. Ya, sebelum saya memulai pembahasan, di sini ada kutipan dari Digha Nikaya 16, Mahaparinibbana Sutta. Ini saat Sang Buddha sudah hampir mengalami parinibbana. Jadi Sang Buddha bersabda, "Ananda, jadikanlah dirimu sebagai pulaumu, jadikanlah dirimu sebagai perlindunganmu, dan jangan pernah mencari perlindungan lain. Jadikanlah Dhamma sebagai pulaumu, jadikanlah Dhamma sebagai perlindunganmu, dan jangan pernah mencari perlindungan lain. Dan ingatlah segala sesuatu yang ada di dunia ini pada akhirnya akan mengalami kehancuran. Maka dari itu berjuanglah dengan sungguh-sungguh." Nah, dari sabda yang telah beliau uraikan tersebut, tersirat makna yang dapat kita jadikan renungan bersama bagi kita semua. Bahwa Buddha mengingatkan dan mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan hidup kita sesungguhnya juga ada di dalam diri kita masing-masing. Semua itu kita sendiri yang menjadi arsiteknya, dan apapun yang kita miliki juga tidak ada yang kekal. Dalam hal ini, diri kita sendirilah yang dapat menggali dan mengetahui potensi-potensi serta bakat-bakat apa yang mungkin masih terpendam di dalam diri kita masing-masing. Akan tetapi, karena ketidaktahuan di dalam diri kita yang begitu besar, sehingga akhirnya semua itu kita abaikan. Ya, selanjutnya kita masuk ke subtopik pertama, yaitu potensi diri dan agama Buddha. Jadi apa sih potensi diri itu? Nah, kita lihat potensi berasal dari bahasa Inggris to potentiate, yang berarti keras, kuat. Namun pemahaman lain menunjukkan bahwa potensi mengandung arti kekuatan, kemampuan, daya, baik yang belum maupun yang sudah terwujud, tetapi belum dioptimalkan, belum mencapai puncaknya. Seperti itu. Potensi diri yang sekarang dimiliki oleh masing-masing individu itu adalah hasil karma dari masa-masa yang lampau. Seseorang dapat meneladani Buddha yang menemukan Dhamma melalui perjuangan, keuletan, dan kedisiplinan berlatih dengan pantang menyerah. Nah, beginilah kita sebaiknya kita kalau belum mengenali potensi yang terpendam di dalam diri kita, sebaiknya kita harus meneladani sifat-sifat Buddha, yaitu dengan berjuang keras, selalu ulet, dan disiplin berlatih, melatih potensi atau bakat-bakat kita.
Nah, lalu Buddha sendiri pun menjelaskan lebih spesifik tentang keterampilan dan bakat dalam Mahagopala Sutta. 11 keterampilan atau bakat menurut Mahagopala Sutta yaitu 1. Mempunyai pengetahuan. 2. Mampu membentuk kepribadian yang baik tentunya. Lalu dapat memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu dapat menutupi kekurangan. Lalu dapat memadamkan nafsu. Lalu mengetahui ladang yang subur. Ini kiasan ya, mungkin kalau misalnya nggak ngerti bisa ditanya nanti di reguler. Terus mengetahui apa yang diterima, mengetahui jalan yang benar, mampu membimbing umatnya, mempunyai kelebihan, dan dapat memberikan saran-saran kepada pembimbing maupun yang lebih senior. Lalu kita lanjutkan ke subtopik yang kedua, yaitu pentingnya mengetahui potensi dalam diri. Nah, penting nggak kita untuk mengetahui potensi yang ada pada dalam diri kita? Tentu penting ya. Kenapa? Karena jika kita telah mengetahui potensi-potensi yang kita miliki, tentu pertama kita bisa meraih prestasi di bidang yang tentunya kita sukai. Lalu kita juga bisa mengetahui minat kita kemana bidangnya. Lalu dapat mengukur kemampuan skill kita di bidang tersebut. Di bidang maksudnya potensi kita, seberapa kemampuan kita yang telah kita miliki. Lalu terakhir, mungkin setengah dari kehidupan kita itu akan dihabiskan dengan bekerja. Nah, mengapa kita harus mengetahui potensi diri kita? Agar kita bisa bekerja dengan bidang yang sesuai, di dalam bidang yang sesuai. Dan bila bidang tersebut sesuai dengan kita, tentunya kita tidak akan menderita selama kita bekerja. Untuk selanjutnya kita masuk ke subtopik ketiga, yaitu fotografi sesuai ajaran Buddha. Seperti yang tadi saya bilang, ini nggak terlalu mendetail. Jadi seluruh aspek, seluruh bidang sebenarnya juga bisa dihubungkan ya dengan dasar-dasar ini. Di kehidupan sehari-hari juga bisa. Ya, jadi ini adalah jalan mulai berunsur 8. Ini bisa menjadi panduan kita untuk menjalankan pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Ini yang sudah saya singgung juga kemarin pada saat reguler 1. Jadi sesuai namanya ada 8 pokok yang harus dicapai atau dilatih gitu ya. Nah, jadi dari 8 itu dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok kebijaksanaan, kelompok moral, dan kelompok konsentrasi. Nah, untuk kelompok kebijaksanaan itu terdiri dari pengertian benar dan pikiran benar. Untuk kelompok moral terdiri dari ucapan benar, perbuatan benar, dan pencaharian benar. Lalu kelompok yang terakhir itu kelompok konsentrasi
terdiri dari daya upaya benar, perhatian benar, dan tentunya konsentrasi benar. Nah, hal-hal inilah yang menjadi pedoman dan dapat dikaitkan dengan pekerjaan gitu, seperti fotografi salah satunya. Nah, untuk detailnya, kalau yang berdampak ke fotografi itu, ke bidang fotografi, kalau menurut saya itu ada pertama pengertian benar. Kenapa sih kita harus memiliki pengertian benar dalam melaksanakan fotografi gitu? Karena kalau kita sudah memiliki pengertian yang benar, tentu kita memiliki pikiran yang benar. Jadi selama kita harus mengetahui apa sih fotografi ya, kayak apa tujuannya gitu, sehingga pengertian kita dalam melakukan hal tersebut tidak salah gitu. Nah, terus kedua pikiran benar. Pikiran benar juga memiliki dampaknya untuk bidang fotografi. Nah, pikiran benar itu seperti apa sih? Pikiran benar itu adalah pikiran yang bebas dari nafsu-nafsu keduniawian, pikiran yang bebas dari kebencian, dan pikiran yang bebas dari kekejaman. Nah, lalu untuk ucapan benar, sepertinya kalau dalam aspek fotografi tidak terlalu memiliki peranan yang besar. Lalu untuk perbuatan benar. Perbuatan benar ini juga harus kita pahami ya dalam melakukan misalnya fotografi gitu, ya harus berbuat benar itu. Jadi perbuatan benar tuh apa sih? Perbuatan benar itu ya eh, seperti yang dijabarkan pada reguler 1 Pancasila Buddhis ya. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan asusila, menghindari perkataan tidak benar, menghindari penggunaan cairan atau obat-obatan yang menimbulkan ketagihan dan melemahkan kesadaran. Itu. Terus pencaharian benar. Ini kalau misalnya fotografi tersebut menjadi mata pencaharian kita, apabila kita memiliki pengertian dan pikiran benar, otomatis ya kita melakukan pekerjaan tersebut yaitu fotografi dengan benar pula. Nah, maka untuk pencaharian benar ini sudah bisa kita praktikan seperti itu. Lalu kelompok ketiga yaitu kelompok konsentrasi. Yang pertama ada daya upaya benar. Nah, apa itu daya upaya benar? Jadi di sini kita melakukan fotografi lah gitu atau pemotretan. Itu harus dengan upaya yang benar. Nah, apa sih upaya yang benar itu? Ada pertama berusaha mencegah munculnya kejahatan baru. Lalu berusaha menghancurkan kejahatan yang sudah ada dan berusaha mengembangkan kebaikan yang belum muncul, berusaha memajukan kebaikan yang telah ada. Jadi tidak terlepas di kehidupan sehari-hari maupun saat pekerjaan ya dalam aspek fotografi ya kita harus tetap mengembangkan perbuatan benar gitu sesuai inti dari ajaran Buddha. Terus perhatian benar. Nah, perhatian benar ini juga memiliki dampak
atau memiliki peran dalam aspek fotografi karena perhatian dan konsentrasi ini diperlukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Lalu konsentrasi yang benar juga sudah pasti memiliki dampak yang besar ya, karena dalam melakukan sesuatu kita harus memiliki konsentrasi yang benar dan sadar sepenuhnya. Lalu gimana kita melatih agar konsentrasi kita benar dan perhatian kita juga benar? Nah, ini yang sempat dibahas juga kemarin di reguler pertama ya, yaitu meditasi. Nah, ada dua tipe meditasi, yaitu samatha bhavana dan vipassana bhavana. Nah, samatha bhavana ini bertujuan untuk mencapai ketenangan. Jadi dalam samatha bhavana, batin terutama pikiran terpusat dan tertuju pada suatu objek. Seperti nafas, yang waktu itu saya bilang juga, kita perhatikan nafas masuk dan keluar. Nah, ini agar pikiran itu tidak berhamburan kemana-mana, tidak melayang pergi kemana-mana. Jadi pikiran ini ada saat ini dan di sini, seperti itu. Lalu ada vipassana bhavana. Vipassana bhavana ini bertujuan untuk mencapai pandangan terang dan objeknya adalah nama dan rupa atau pancakanda. Nah, ini dilakukan dengan memperhatikan gerak-gerik nama dan rupa terus-menerus yang menjadi bahan perenungan, sehingga dapat menyadari dan melihat bahwa nama dan rupa itu dicengkram oleh tilakana atau tiga corak kehidupan, yaitu anicca atau ketidakkekalan, dukkha atau derita, dan anatta tanpa aku. Ini kalau misalnya nggak ngerti juga bisa ditanyakan di nanti reguler hari Sabtu ya. Oke, kita sampai di kesimpulan. Jadi jika saya simpulkan dari awal tadi dan sampai slide tadi terakhir, jadi yang bisa kita dapatkan hari ini itu apapun minat dan bakat kita pergunakan sesuai ajaran Buddha untuk memberikan manfaat kepada diri sendiri dan orang banyak. Ya, jadi cukup sampai di sana pematerian untuk Rohani Buddha PCA 2020 reguler 3 hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan nanti saat reguler berlangsung ya hari Sabtu. Terima kasih telah berada di sini saat ini dan tetap semangat dan selalu berkarya. Soti Hotu, Namo Buddhaya.